Lu sadar nggak, kenapa hidup lu sering capek? Bukan karena kerjaan, bukan karena kuliah, bukan karena target hidup, tapi karena satu penyakit. Lu terlalu nggak enakan. Ajakan nongkrong ikut padahal duit pas-pasan. Temen minta tolong, diladenin, padahal lu juga lagi susah. Bahkan ada orang yang lu nggak suka, tapi kalau dia minta sesuatu, lu tetap iyain. Lu tahu nggak artinya? Hidup lu bukan hidup lu lagi, hidup lu udah jadi properti gratis buat orang lain. Dan parahnya, lu yang rela ngebuka pintu. Di Indonesia kita diajarin budaya sungkan. Kalau nolak dianggap sombong. Kalau jaga jarak dianggap nggak sopan. Padahal, kalau dipikir-pikir, orang yang ngajak lu nongkrong tiap hari tapi nggak peduli kondisi lu, itu justru yang sombong. Contoh, ada temen ngajak nongkrong jam 11 malam. Besok lu ada kerjaan jam 7 pagi. Lu pengen nolak, tapi takut dibilang nggak asik. Akhirnya lu ikut. Besoknya, lu ngantuk, kerjaan berantakan. Siapa yang rugi? Lu. Temen lu, santai aja. Inilah racunnya. Kita takut dibilang jahat sama orang. Padahal yang bener-bener jahat itu orang yang maksa lu ngorbanin diri cuma buat nyenengin mereka. Kontroversinya? Dengar baik-baik. Kalau lu nggak bisa bilang tidak, artinya lu bukan orang baik. Lu cuma pengecut yang takut kehilangan validasi. Kenapa bisa gitu? Psikologi nyebut ini people pleasing. Orang yang selalu pengen nyenengin orang lain supaya diterima, supaya nggak ditolak. Ada yang takut ditinggalin. Ada yang ngerasa harga dirinya rendah. Ada yang dari kecil ditanemin mindset. Anak baik itu nurut. Masalahnya, kebiasaan ini bikin lu terus ngebohongin diri sendiri. Dan kalau diterusin, hasilnya cuma dua. Pertama, lu dimanfaatin orang. Kedua, lu kehilangan jati diri. Psikologi jelas bilang, orang yang nggak bisa nolak gampang banget kena stres, anxiety, bahkan depresi. Karena apa? Karena hidupnya udah nggak punya kontrol. Hidup jadi mainan orang. Gue kasih contoh nyata ya. Ada orang yang tiap kali nongkrong, lu yang disuruh bayarin. Tapi lu diem aja karena nggak enak nolak. Ada temen minta tolong kerjain tugas. Lu kerjain padahal lu sendiri numpuk. Kenapa? Karena lu takut dibilang pelit ilmu. Bahkan ada kasus lebih parah. Orang nggak enakan dalam hubungan. Pasangannya toksik, manipulatif, tapi dia nggak bisa cabut. Kenapa? Karena nggak enak. Sekarang gue tanya, itu hidup atau penjara? Lu nggak enak nolak orang lain, tapi tega banget nolak diri lu sendiri. Lu nggak berani bikin orang lain kecewa, tapi tiap hari lu rela bikin diri lu hancur. Bukannya baik, itu justru egois. Karena lu lebih peduli sama image di mata orang lain daripada kebahagiaan lu sendiri. Jadi kapan waktunya nolak ajakan dan kapan waktunya nerima ajakan? Nih, biar jelas gue kasih rumus prioritas. Tolak ajakan kalau bikin lu ngorbanin kesehatan, kerjaan, atau cita-cita. Itu jelas-jelas buang waktu, nongkrong gosip, ngelakuin hal bodoh yang nggak ada value. Itu cuma menguntungkan dia tapi ngerugiin lo. Terima ajakan kalau itu kasih value buat lu, relasi, peluang, pengalaman baru. Itu mendukung tujuan jangka panjang lu. Itu bener-bener bikin lu seneng, bukan karena terpaksa. Sebelum jawab, coba tanya, apakah ini penting buat gue, atau cuma penting buat dia? Kalau jawabannya cuma bikin lu capek, ya tolak. Simple. Lu bukan robot servis. Dan kalau ada orang yang marah gara-gara lu nolak, justru bagus. Berarti selama ini dia cuma manfaatin lu. Temen sejati nggak bakal hilang cuma gara-gara sekali nolak. Banyak orang bilang, gue pengen nolak tapi bingung ngomongnya. Nih gue kasih template. Thanks udah ngajak tapi gue skip dulu. Maaf, gue nggak bisa bantu sekarang. Gue lagi fokus ke hal lain, jadi nggak bisa ikut. Singkat, jelas, nggak pakai drama. Kalau masih takut, ingat satu hal. Lu bukan obat buat nyembuhin perasaan orang lain. Kalau dia baper karena lu nolak, itu masalah dia, bukan masalah lu. Orang baik itu bukan yang selalu iya. Kita sering salah kaprah. Mikir orang baik itu orang yang nggak pernah nolak. Padahal kenyataannya, orang baik itu orang yang tahu batas. Kalau lu selalu bilang iya, lu bukan baik. Lu cuma lemah. Dan kelemahan itu nggak bikin orang respect, malah bikin lu jadi mangsa empuk. Jujur aja, orang yang selalu iya itu bukan disukai, tapi dimanfaatin. Bedain antara disayang sama diperas. Jadi kalau ada yang bilang, ih kok lu tega nolak,
Jawab aja. Tega sama lu lebih baik daripada gue tega sama diri gue sendiri. Sekarang gini, orang yang nggak enakan biasanya nyesel karena mereka nggak bisa bedain mana ajakan yang harus ditolak dan mana yang justru bagus kalau diterima. Lu kira semua ajakan itu sama? Enggak bro, beda banget. Ada ajakan yang naikin level hidup lu. Ada juga ajakan yang ngerusakin pelan-pelan. Ajakan yang harus lu terima. Kalau ada temen ngajak ikut kelas, seminar, atau kegiatan yang bikin lu dapet skill baru, itu jangan ditolak. Itu investasi. Kalau ada orang ngajak kolaborasi kerja, bisnis kecil-kecilan, atau bahkan proyek kreatif, itu bisa jadi pintu masa depan. Kalau ada circle yang ngajak lu nongkrong tapi isi obrolannya tentang ide, peluang, atau support system positif, gas, itu sehat. Sementara ajakan yang harus lu tolak, nongkrong tiap malam cuman buat ngerokok, gibah, dan ngabisin kopi sampai subuh. Itu bukan bonding, itu pemborosan. Ajakan ikut-ikutan impulsif. Beli barang yang nggak perlu, ikut jalan-jalan padahal duit cekak, atau masuk gaya hidup toksik. Permintaan orang yang jelas-jelas ngerugiin lu, ngerjain kerjaan mereka, minjem duit tanpa balik, atau minta tolong tapi ngerusak waktu lu. Nah, di sini kuncinya. Nggak semua iya itu baik dan nggak semua enggak itu jahat. Kalau lu bisa bedain ini, hidup lu akan jauh lebih ringan, dan lu nggak bakal terus-terusan jadi korban rasa nggak enakan. Mulai sekarang, coba latihan. Belajar bilang tidak dengan tenang. Jangan takut kehilangan orang, karena orang yang benar-benar peduli nggak akan pergi cuman gara-gara sekali nolak. Ingat, nolak bukan dosa. Nolak itu pagar buat jagain diri. Dan kalau lu masih takut nolak, berarti lu udah siap jadi boneka seumur hidup. Jadi gue tanya, lu mau hidup jadi sutradara dari hidup lu sendiri? Atau mau terus jadi figuran di panggung orang lain?